Halo teman weekend, gue Virji. Jadi kali ini gue lagi ada di salah satu coffee shop yang ada di Jakarta Timur, yaitu Kakakku Coffee. Nah teman weekend, ada yang tahu nggak hari ini tuh gue mau ngapain sih? Jadi hari ini gue bakal berbagi cerita ke kalian tentang keunikan yang ada di coffee shop Kakakku Coffee ini. Gak cuma itu, gue juga akan sharing ke kalian gimana proses perjalanan biji kopi, mulai dari pemetikan sampai akhirnya bisa tersaji di dalam secangkir kopi yang nikmat. Dan yang terakhir, gue juga akan bahas gimana sih kopi bisa berpengaruh terhadap kesehatan tubuh nih. Buat kalian yang penasaran, yuk ikutin terus Espresso Yourself dari secangkir kopi. Lahir beragam ekspresi, let's go! Halo Mas Fitra, apa kabar? Kenalin, gue Virji ya Mas. Silakan Mas. Oke, makasih. Nah, teman weekend, kali ini gue udah ketemu sama owner dari Kakakku Coffee ini, teman weekend. Kita tanya-tanya aja langsung. Nih Mas, sebelum gue masuk pertanyaan tentang coffee shop ini, gue mau tahu nih Mas, aktivitasnya ngapain aja sih selain kesini? Selain kesini, ya gue paling kemarin naik sepeda, kenal teman komunitas, terus sering-sering explore kopi, sama ngecek-ngecek apa yang baru aja sih. Oke, jadi gitu. Emang aktivitas sepeda tuh sekarang lagi bener-bener rame banget ya kan Mas? Banget. Lagi culture banget tuh. Seru itu. Oke Mas, gue pertama kali dari depan aja nih, ini tuh konsepnya bener-bener kayak di Jaksel banget, kayak bener-bener unik banget nih Mas. Boleh ceritain nggak spill kayak konsepnya nih dapat dari mana, inspirasinya dapat dari mana, kayak gitu Mas, tentang kopi Kakakku Coffee ini? Iya, jadi kita emang konsep itu arahnya ke Jepang-Jepangan kayak gitu. Terus karena kita suka budaya Jepang dengan industri kopinya juga, dia kan lebih ke specialty coffee itu lebih all out lah kalau di Jepang gitu kan. Nah, terus rata-rata bangunannya juga lebih ke yang simple, industrial, sama low maintenance gitu kan. Akhirnya kita mix lah sama yang budaya Indonesia ini dengan kerikil-kerikil coffee shop gitu kan. Jadi akhirnya kita bikin supaya gimana caranya ya terlihat Jaksel, terus tapi bikinnya di timur gitu sih. Oke, berarti itu menjadi pembeda antara Kakakku Coffee ini sama coffee shop yang lain. Betul. Memadukan budaya Jepang dimasukkan ke Indonesia kayak gitu. Oke. Nih Mas, kita mau bahas tentang seputar kopinya. Nih, dalam bisnis itu pasti ada kayak ups and down-nya gitu, kayak ada tantangannya buat ngebangun suatu bisnis. Kalau boleh tahu udah berapa tahun Mas? Untuk yang di Cipinang ini udah kurang lebih 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Terus yang di Cakung udah kurang 5 tahun. Oke, pastinya dari jarak 2 tahun itu ada ups and down-nya kan, ada tantangannya tuh yang harus diinin. Nah, gimana sih Mas caranya ngasih solusi buat menyelesaikan tantangan tersebut? Nah, kalau untuk tantangannya sendiri mungkin gue bisa lihat dari 2 sisi gitu ya. Mungkin kalau dari segi kopinya itu memang kualitas itu selalu jadi yang PR utama kita lah gitu kan. Karena dari segi SDM-nya pun kita harus merata produk knowledge-nya juga, terus kita sering-sering training juga gitu. Nah, kadang kesulitan itu adalah untuk ngajarin teman-teman yang belum paham kopi, terus kita bikin supaya dia lebih jadi tahu lagi gitu. Terus lama-lama jadi meningkat pengetahuan kopinya gitu kan. Terus untuk yang kedua, kalau dari segi Kakakku yang Cipinang sendiri itu kan kita aktif di event kan. Nah, tantangannya adalah gimana caranya kita bikin event beda terus nih setiap bikin event selanjutnya gitu. Nah, itu yang jadi tantangannya. Nah, untuk solusinya biasanya kita di event ya paling sering-sering main keluar, ketemu komunitas lagi, jadi dapat ide-ide fresh yang baru sih. Jadi di sini juga sering ngadain event gitu biar customer juga lebih tahu lagi tentang Kakakku Coffee ini. Nih Mas, pertanyaan terakhir. Di sini menu favorit kopi apa sih yang sering banget pengunjung direkomendasikan ke pengunjung gitu? Kalau untuk menu kayaknya favorit semua ya. Iya, favorit semua pasti dong. Nah, tapi gue ada menu favorit yang paling enak di Kakakku. Nah, kayaknya kita tanya sama baristanya. Langsung tanya ke masternya tuh. Boleh. Yuk, kita sana aja Mas. Let's go. Nah, nih Mas, ada barista Kakakku. Oh, ini baristanya nih. Bisa tanya sama dia favorit yang ada di Kakakku. Oke, siap. Nanti gue cabut dulu ya. Oke, siap Mas. Makasih banyak ya Mas. Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kenalin Kak, gue Virji. Kakak namanya siapa? Aku Putih. Kak Putih. Iya. Kak, di sini udah berapa lama nih jadi barista? Aku
Aku hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun? Ya. Wah, lama banget sih itu. Pasti udah nguasai dong semua kopi yang ada di kakakku ini. Betul. Nih Kak, aku mau nanya, apa sih menu kopi yang paling sering kakak rekomendasiin ke pelanggan? Dan kenapa kakak ngerekomendasiin menu tersebut? Untuk menu yang paling aku rekomendasiin ada satu, namanya dia Fancy Latte, Kak. Fancy Latte? Iya. Kenapa tuh Kak? Karena dia basicnya kopi susu gula aren, favorit semua kalangan. Wah, itu banyak banget pasti yang order? Banyak banget, Banyak Kak. banget, oke. Nah, ada nggak sih Kak menu kopi yang awalnya tuh nggak terlalu banyak orang beli gitu, nggak terlalu populer, tapi makin kesini tuh itu makin dicari Kak? Ada. Apa tuh Kak? Ada, namanya dia butterscotch, Kak. Butterscotch? Iya, Oke. dia awal-awal memang karena menu baru ya, Kak. Menu Jadi baru. dia paling jarang dipesan. Oh, paling jarang dipesan. Iya, tapi lama-lama dia makin jadi paling favorit sih, Kak. Oke, berarti antara dua itu tuh yang tadi. Iya, betul. Yang Fancy Latte sama Butterscotch. butterscotch. Iya. Oke, dari tadi kan kakak nyebutin kopi susu terus nih. Ada nggak sih di sini tuh menu kopi yang pakai manual brew? Dan kalau ada, pakai biji apa Kak? Ada, tentunya ada. Untuk bijinya kita pakainya di Manglayang. Di Manglayang, Iya, oke. dia basicnya emang cocoknya di Japanese sih, Kak. Oh, ice gitu? Ice, betul. Oke, Dia oke. favorit banget di sini. Oke, nah temen weekend, tadi gue udah nanya-nanya terkait menu favorit yang ada di sini nih. Gimana kalau kita cobain semua menu yang tadi kakak sebutin? Kak, aku boleh gak cobain semua menu kopi yang tadi kakak sebutin? Boleh, mau aku buatin. Nanti kakak mau duduk di mana? Aku duduk situ tuh, kayaknya enak Di tuh. situ. Oke, nanti aku antar ya, Kak. Oke, siap. Makasih, Kak. Halo, Kak. Halo. Aku udah bawain minuman yang kakak Asik. minta tadi. Oke. Oke. Filternya. Sip, makasih ya, Kak. Sebelum kakak cobain, aku mau kasih challenge buat kakaknya. Challenge apa tuh, Kak? Suka banget nih gue kalau ditantang kayak gini. Kalau kakaknya bisa latte art, nanti aku kasih satu minuman yang paling segar di sini. Oke, kalau misalkan berhasil dapat minuman segar. Iya. Oke, betul. boleh. Kita coba langsung, Kak. Aku ambil dulu ya, Kak. Oke, siap, Kak. Halo, Kak. Aku Halo. udah bawain challenge buat kakak. Nah, ini dia. Mari kita coba. Silakan, Kak. Gue langsung coba ya, Kak? Langsung, Kak. Oke. Ini agak dimiringin gitu ya, Kak? Iya, kakak pegangnya sorry. Oke. Gini, Kak. Iya. Oh, Pegang. gini aja. Sorry. Sip. Ya. Coba ya, Kak. Oke. Ya, Kak, maaf banget nih. Nggak Ini apa-apa, gagal nggak nih, apa-apa, Kak. nggak Gimana apa-apa, nih, Kak? Nggak apa-apa, Kak. Ditaruh dulu aja. Oke. Oke, karena kakaknya udah berani nerima challenge dari aku ambilin minum segar. Oke, wah, baik banget sih. Makasih ya, Kak. Iya, thank you. Nah, teman weekend, sebelum gue nyobain semua menu kopi favorit yang ada di sini, kalian penasaran gak sih gimana proses kopi mulai dari ladangnya sampai bisa disajikan di secangkir kopi? Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti terus Espresso Yourself dari Secangkir Kopi. Lahir beragam ekspresi. Let's go! Jawa Barat adalah tempat di mana sekelilingnya ditumbuhi gunung berapi. Terdapat perkebunan kopi di ketinggian 1000 sampai dengan 1600 mdpl dengan luas kurang lebih 90 hektar yang dikelola oleh Kedai Kopi Sarongge sejak tahun 2018. Yang mendapatkan izin dari Perhutanan Sosial, Kedai Kopi Sarongge tidak hanya menghasilkan biji kopi terbaik, tetapi juga menanamkan harapan dengan memperdayakan para petani lokal. Semuanya dimulai dari tangan petani yang memetik biji kopi langsung dari lereng gunung, di mana setiap proses dilakukan dengan standar tinggi untuk menciptakan rasa kopi yang autentik, lalu masuk ke proses pemilihan, disangrai, sampai akhirnya lo bisa nikmatin dengan rasa khas di setiap tegukan. Nah, temen weekend, kali ini gue lagi main ke kebun kopi yang berada di kaki Gunung Gede. Di sini gue bakal ngajak lo buat kenalan sama berbagai jenis biji kopi. Dan yang paling seru, gue juga bakal ngobrol langsung sama pemilik kebun yang ramah, yaitu Om Ahmadi dan juga Afahri. Kita bakal ngebahas gimana sih cara nentuin biji kopi yang layak untuk dipetik, dan hama apa yang dapat mengancam biji kopi, hingga gimana proses perjalanan biji kopi dari ladang bisa sampai ke secangkir kopi. Di dalam proses panen berarti ya,
kita itu memerlukan kopi yang benar-benar matang. Matangnya merahnya seperti apa atau apa gitu ya. Nah di sini ada lihat tingkat kematangan kopi. Kalau yang hijau ini belum. Ini belum juga matang. Nah biasanya kalau yang dua ini nanti kopi akan terjadi quaker atau setengahnya. Nah, yang matang adalah seperti ini. Dia merahnya marun, merahnya full. Tidak ada hijaunya sama sekali. Atau ada kuning-kuningnya, dia full merah marun. Nah ini tingkat kematangan kopi. Nah biasanya rasanya pun juga lebih enak yang atau lebih spesifikasi yang merah seperti ini gitu, yang marun. Untuk hama yang mengganggu produktivitas panen itu ada, dia biasanya masuk ke dalam buah kopi, tembus sampai ke dalam inti kopinya atau si biji kopinya. Nah itu akan mengakibatkan kopi itu defek bolong, defek dari insek atau dari kutu kayak gitu. Nah kopi itu biasanya kita tanam dari sekitar tinggi 30 dan dia berbuah itu biasanya di 3 tahun. Di 3 tahun itu dia akan mulai berbuah dan buahnya pun biasanya juga belum banyak. Paling nggak sampai sekilo atau berapa lah ya. Nah lalu setelah kita panen, nah itu kita masuk proses kering atau proses basah, dry atau wet. Di proses kering itu ada natural, sedangkan di proses basah itu ada wash atau full wash atau double wash, turunannya segala macam. Sedangkan kalau untuk proses honey ini ada proses tengah, karena dia tidak dicuci tapi bijinya dikupas, si buah kopinya dikupas. Lalu setelah proses ini terjadi, kita akan melakukan penjemuran, itu mau pakai langsung slow drying atau langsung under the sun. Setelah itu kadar airnya sudah 12%, baru bisa masuk ke proses Maillard atau proses roasting. Di roasting itu ada proses Maillard, yaitu ketika biji kopi itu mengeluarkan senyawa kimianya dan perubahan kimianya juga. Di proses Maillard itu terjadi pada first crack. First crack itu kita akan nyium aromanya, dari aroma jagung sampai aroma yang macam-macam dia bisa keluarkan. Tapi sebelum itu juga harus ada proses sortasi biar kopi itu masuk ke specialty grade atau masuk ke komersial, walaupun kopi tersebut sudah dirambang, sudah ditenggelamkan gitu. Lanjut, nanti di tingkat roasting itu ada light, ada medium, ada dark. Light ini atau medium ini, light to medium biasanya disajikan dalam sajian manual brew atau filter. Sedangkan untuk dark biasanya disajikan untuk espresso atau espresso base. Lah, nanti bisa lihat juga biasanya di kopi itu misalkan cherry atau buah kopinya 6 kilo, menjadi green bean itu cuma jadi 1 kilo. 1 kilo di roasting akan jadi 800 atau 810 gram. Nah, seperti itu. Jadi rangkaiannya panjang. Oke, kalau biji kopi yang ditanam atau pohon kopi yang ditanam, sebenarnya kita ada dua, ada Arabica dan Robusta. Tergantung ketinggiannya. Kebun kita kan ada yang dari ketinggian 900 dan ada yang lebih dari 1000. Nah, untuk yang lebih dari 1000 itu ditanamnya Arabica, kalau yang di bawah 1000 atau 900 ke bawah itu ditanaminya Robusta. Nah, keunikannya sendiri dari setiap varian itu dari prosesnya. Setiap proses punya prosesnya masing-masing dan menghasilkan rasa yang beda-beda setiap prosesnya. Misalnya yang ini proses yang paling umum atau paling standar di kopi. Jadi setelah dipetik, kopi langsung dirambang, kemudian dikupas kulitnya dan dicuci bersih si lendirnya atau si mucilage-nya. Ini menghasilkan rasa yang asam seperti di buah-buahan jeruk. Kalau yang ini juga salah satu yang unik di kita. Ini adalah kopi luwak. Jadi kita tidak pelihara luwaknya, tapi luwaknya adalah luwak liar. Nah, si luwak ini dia bisa makan atau bisa memilih buah kopi yang sudah matang seutuhnya. Jadi setelah buah kopinya dimakan, bijinya akan keluar bersama dengan kotorannya. Nah, biasanya para petani ngumpulin si
biji kopi itu, kemudian dijual ke kita. Kita proses di sini dan jadilah si kopi luwak ini. Nah temen weekend, karena tadi gue udah jalan-jalan di kebun kopi, sekarang saatnya nih gue cobain semua menu kopi yang ada di sini. Let's go, kita cobain. Cheers! Nah temen weekend, ini bener banget nih kata baristanya. Butterscotch ini tuh manis banget, cocok buat kalian yang pecinta kopi tapi pengen yang manis-manis. Di atasnya tuh ada crumble karamelnya, ini enak banget. Nah temen weekend, yang kedua gue bakal cobain fancy latte ini nih. Kita cobain. Nah temen weekend, buat kalian nih yang suka kopi tapi rasa kopinya tuh nggak terlalu strong, ini cocok banget jadi menu favorit kopi kalian. Karena tuh rasanya netral banget dan juga creamy. Temen weekend nih, terakhir gue bakal cobain menu kopi favorit yaitu Japanese. Let's go, kita cobain. Wow. Kita cobain nih temen weekend. Nah temen weekend, ini cocok banget nih buat kalian pecinta kopi parah karena rasanya tuh bener-bener strong banget dan enak banget bikin kalian seger. Dan aftertaste-nya ini kayak ada rasa fruity-nya, bener-bener seger banget. Nah temen weekend, jangan kemana-mana dulu nih. Di segmen berikutnya gue bakalan ngobrol sama salah satu ahli gizi nih untuk ngebahas info lebih menarik lagi tentang pengaruh kopi terhadap kesehatan tubuh kalian. Makin penasaran kan? Yuk ikutin terus Espresso Yourself dari secangkir kopi, lahir beragam ekspresi. Let's go! Halo teman weekend, kali ini gue udah sampai di salah satu rumah sakit yang ada di Depok nih, yaitu Rumah Sakit Umum Bunda Margonda. Langsung aja kita ketemu sama salah satu ahli gizi yang ada di rumah sakit ini. Let's go teman weekend! Silakan. Permisi Bu, Ya. Bu izin masuk ya. Silakan. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bu, kenalin, gue Virji. Kok gue sih? Biasa di coffee shop emang kayak gini. Bu, kenalin, saya Virji nih. Dengan Ibu namanya siapa? Nama saya Adi, saya bekerja di Rumah Sakit Bunda Margonda sebagai ahli gizi. Oke, Ibu, kalau boleh tahu udah berapa lama nih di rumah sakit? Kurang lebih saya bekerja 4 tahun. Oke, nah Bu, saya akan paling bertanya nih Bu seputar kafein yang ada di dalam kopi yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita Bu, terutamanya tentang gizi. Nah Bu, gimana sih mekanisme kafein yang ada di dalam kopi yang bisa berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita Bu, terutama dalam jangka panjang? Kafein dalam kopi itu mempengaruhi metabolisme dalam jangka panjang itu sangat kompleks. Nah, tubuh kita sendiri itu mempunyai rem alami. Jadi membuat kita merasa lelah, kemudian kerja otak juga melambat. Hal ini dikarenakan adanya namanya zat adenosin. Oh, zat adenosin ya Bu? Ya, zat adenosin ini kemudian kafein juga hampir sama nih fungsinya sama adenosin. Jadi dia bisa menipu reseptor yang ada di dalam otak kita. Tuh. Jadi misalnya kita saat minum kopi, kemudian kafein akan masuk ke dalam darah, kemudian sampai ke otak. Nah, kafein ini akan menduduki kursi-kursi adenosin yang harusnya diduduki adenosin, sehingga si adenosin ini tidak bisa bekerja dan akibatnya kita sering merasakan adanya berenergi, kemudian juga
kita jadi lebih waspada Iya. gitu. Jadi mata tuh lebih jereng aja mungkin Iya, gitu ya. betul, lebih segar aja gitu. Nah Bu, ada nggak sih batasan minum kopi harian ya? Idealnya menurut ahli gizi nih, atau batasan itu berbeda-beda Bu per individu ya, seperti untuk ibu hamil, lansia, atau penderita hipertensi Bu? Baik, jadi batasan kafein itu kita membagi beberapa kategori. Yang pertama itu ada kategori dewasa dengan kategori sehat ya, bukan ada indikasi penyakit lain. Itu direkomendasikan dari Kanada, Health Canada menunjukkan kurang lebih 400 mg atau setara 2-4 cangkir kopi. Itu. Yang kedua, ibu hamil dianjurkan 200 mg setara 1-2 cangkir. Ini kenapa? Karena berpotensi akan gangguan keguguran, kemudian juga berat badan bayi akan lahir rendah. Berpengaruh juga berarti ya Bu? Ya, berpengaruh. Yang ketiga ada lansia. Ini cukup sensitif. Kenapa? Karena ada gangguan untuk tidur, kemudian juga gula darahnya itu akan meningkat saat mengkonsumsi kafein terlalu berlebih. Oh, berarti per individu itu beda-beda ya Bu ya, Ya, untuk si porsi-porsi kopinya itu ya? Ya. Nah Bu, terus kan nih di sini kan banyak banget ya Bu yang minum kopi tuh dalam keadaan perut kosong, Betul. terutama tuh di pagi hari. Nah itu tuh apa sih Bu dampak negatifnya ke sistem pencernaan kita nih Bu? Oke, jadi kalau dari perspektif gizi sendiri, untuk mengkonsumsi kopi sebaiknya itu kita harus mengkonsumsi cemilan atau makanan sehat terlebih dahulu. Gitu. Jadi ada efeknya pertama dari pencernaan. Itu adanya kalau kita mengkonsumsi kopi dengan perut kosong akan berdampak atau efeknya itu jadi mules, kemudian adanya perut kram, ada mual juga gitu. Terus juga ada dari kesehatan lainnya juga, itu banyak sih efeknya. Oke. Nah menurut Ibu nih seorang ahli gizi ya kan mengenai tren kopi zaman sekarang nih Bu, anak-anak sekarang misalkan kopi susu yang manis, ditambah lagi topping-topping tuh yang manis, jadi si kopi tersebut tuh jadi tinggi gula Bu. Itu resikonya apa ya Bu terhadap kesehatan kita semua? Oke, baik. Jadi kita melihat dulu nih sisi kopinya. Kalau kita mengkonsumsi kopi hitam yang murni, itu akan efeknya bisa jadi antioksidan, kemudian juga lebih sehat juga. Tuh. Tapi kalau kita mengkonsumsi kopi dengan ada tambahan topping, tambahan gula, serta tambahan susu kental manis atau apapun gitu, itu efeknya akan berbeda. Gitu. Fungsinya akan berbeda. Boleh kasih saran nggak nih Bu buat teman weekend yang sedang nonton nih, biar mereka bisa menikmati kopi tapi tanpa mengabaikan kesehatan nih Bu? Oke, boleh. Iya, Jadi tipsnya tipsnya itu yang pertama, kita perlu mengkonsumsi cemilan atau makanan sehat terlebih dahulu. Jadi perut kita nggak boleh kosong Nggak sama boleh sekali. kosong, ya. Betul. Diisi dulu ya, Harus Bu, ya? diisi dulu gitu. Oke. Yang kedua, kita kurangi batasan gula. Jadi lebih baik tidak usah pakai gula yang berlebih atau pakai topping tambahan seperti whipped cream dan lain-lain. Gitu. Yang ketiga, kenali juga potensi diri. Jadi kalau misalnya ada gejala sudah mulai mual atau ada yang kram perut, terus kemudian merasa jantung berdebar, itu sebaiknya kita udah kurangi atau dibatasi. Oke deh kalau gitu Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya, Pamit ya Bu. Iya, ya. Nah teman weekend gimana? Seru banget kan hari ini? Tapi sayangnya nih teman weekend, kita sudah di penghujung acara. Tapi tenang aja, gua bakal balik lagi minggu depan untuk membawakan cerita yang lebih seru lagi dan lebih asik lagi. Gue Firzi pamit undur diri, tetap semangat, tetap positif, dan tetap saksikan terus The Espresso minggu depan. Bye-bye teman weekend.